Peringatan May Day di Jawa Timur hanya seremonial, tak ada usulan jadikan Marsinah pahlawan buruh nasional. Itulah kritikan. Assalamualaikum Mas Eko. Silakan gitu. Sudah masuk tanggal 2 ini sebenarnya, 2 Mei. Tapi kemarin kita seluruh umat manusia di dunia memperingati Hari Buruh, Hari Buruh Sedunia. Untuk di kawasan Jawa Timur, Mas Eko, apa yang menjadi perhatian dari Mas Eko terkait dengan May Day di 2024 kali ini? Monggo silakan. Ya, terima kasih ya. Menyikapi May Day ini kan Hari Buruh ya, internasional ya. Yang kita ketahui ini sejarahnya kan juga terkait banyak korban ya. Peristiwa yang di Chicago ya, Amerika Serikat, jadi ratusan ribu lah korban ya. Jadi untuk kita sebagai bangsa dan negara ini kan sebenarnya sudah diperingati itu ya, sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan pernah ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 era Bung Karno ya, pada kabinetnya Sultan Syahrir saat itu untuk membebaskan buruh ya dari pekerjaan, artinya hari libur ya, hingga ada namanya semasa reformasi almarhum Raja Bung Yusuf itu melakukan ratifikasi terkait kebebasan ya berserikat bagi buruh atau pekerja, hingga ditetapkan berdasarkan SK Menteri kalau salah itu pada tanggal 1 Mei tahun 2013 era Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai hari buruh ya, hari libur nasional. Jadi sekilas tentang sejarahnya. Jadi untuk mengupas ya, apa yang terjadi di Jawa Timur, kebetulan saya juga mengikuti, tapi nggak begitu lama ya, karena mengingat beda dengan tahun sebelumnya ya, jumlah massa peserta aksinya juga tidak begitu besar atau begitu banyak ya, dan sepertinya tadi dominasi oleh serikat atau organisasi pekerja buruh dari daerah ya, karena menyangkut Jawa Timur ya, untuk memperingati May Day tanggal 1 Mei tahun 2024. Ya, apa lagi ya? Ya Mas Eko, terkait dengan perjuangan buruh khususnya di Indonesia ya, dimana perjuangan buruh ini baru diakui di pemerintahan SBY 2013 ya, Betul. hingga hari ini. Kira-kira berapa itu, 11 tahun kah? 21 ya, sekitar 14 tahun ya, 14-15 tahun. Menurut Mas Eko, perjuangan kaum pekerja, serikat pekerja di khususnya di Indonesia, atau lebih khusus lagi mungkin yang diperhatikan oleh Mas Eko sekitar Jawa Timur, perjuangan mereka ini hanya sekitar perjuangan tanpa adanya kemerdekaan, harapan kemerdekaan itu. Sebab menurut saya pribadi, perjuangan mereka hanya perjuangan saja, tanpa ada janji apapun dalam tanda petik dari pihak manapun, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak pengusaha, yang bisa memberikan jaminan hidup yang layak, pendapatan yang layak bagi kaum buruh khususnya di Jawa Timur. Gimana Mas Eko, pendapat Mas Eko? Begini ya, perjuangan itu memerlukan pengorbanan.
terkait pengorbanannya apa beraneka ya. Jadi bertahun-tahun lah. Kita tadi 11 tahun ya semenjak sekarang kan 2024 ya. 14-15 tahun lah. Ini kan ya 2024 ya 11 tahun. Jadi memperingati hari buruh. Jadi apa yang disampaikan ya terkait orasi atau tuntutannya itu kan masih sama ya 2-3 tahun yang lalu ya, dicabut Omnibus Law ya seperti itu. Dan untuk peningkatan kesejahteraan ya seperti ini. Jadi ya kalau saya katakan daerah reformasi ini perjuangan buruh sepertinya seremonial saja ya. Jadi mohon maaf pada kawan-kawan pekerja atau buruh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya sebelum ada kegiatan tersebut ada salah satu kawan yang juga selaku ketua ya, Dewan Pimpinan Cabang ya Serikat Pekerja Surabaya juga ingin dapat masukan dari saya terkait tema atau topik apa yang akan diusung seperti itu. Ya saya mengatakan kalau cabut Omnibus Law, tolak Omnibus Law terkait kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 hingga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jika semua. Nah itu kan imbas dari amandemen keempat. Jadi kembali lagi ke konstitusi yang asli. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, naskah yang asli dan Pancasila. Dan tolak hasil amandemen yang keempat kali. Ya, ya alhamdulillah diusung dan disepakati seperti itu. Terkait ya adakan rapat untuk organisasinya saya juga nggak tahu, tapi saya menyoroti tadi ada banner seperti itu. Memang diusung tema itu untuk revolusi ya, kembali ke konstitusi atau Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila. Tapi saya kaget karena saya mengatakan revolusi di situ ada revolusi mental. Kalau ada revolusi mental kan harus spiritual lah. Ini yang menjadi kabur ya menurut pendapat saya. Jadi apa yang dilakukan kawan-kawan ini kan perjuangannya seremonial aja. Ya mohon maaf saya katakan dari kebijakan semuanya ini kan dampak dari amandemen. Ini kita ketahui amandemen pertama di era Gus Dur, seingat saya itu tahun 1999 ya. Setelah itu amandemen kedua ya sidang MPR yang tahunan itu tahun 2000 dan amandemen keempat langsung aja tahun 2002. Dan ini yang terjadi dan berpengaruh kepada regulasi atau peraturan-peraturan yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, hingga ada formula atau rumusan terkait outsourcing atau tenaga kerja alidaya seperti itu ya. Dan juga sistem pengupahan dengan PP 78 tahun 2015 hingga ada undang-undang Omnibus Law seperti itu. Jadi mereduksi lah hak upah bagi kawan-kawan. Jadi kembali lagi kita kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila, karena selama ini kebijakan-kebijakan itu
tidak berdampak ya kepada kesejahteraan kawan-kawan kita buruh atau pekerja. Apalagi kondisi sekarang ini ya, dengan susahnya mencari pekerjaan, gagalnya pemerintahan dalam segala aspek. Kita tahu sistem politik, ekonomi, semua bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Harapan saya pekerja dan masyarakat, pekerja atau rakyat berpancasila, karena itu merupakan nilai-nilai kehidupan bangsa dan negara. Jadi sekali lagi lebih semangat kepada kawan-kawan, kita harus adakan namanya komunikasi, koordinasi dan konsolidasi terkait kembali ke konstitusi atau Undang-Undang 1945 yang asli Pancasila, dan perlu dukungan dari semua organisasi buruh, semua organisasi serikat pekerja, baik itu serikat, federasi maupun konfederasi, satukan tekad untuk kembali ke konstitusi atau Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila. Mas Eko, jika itu ditarik kembali untuk kembali pada undang-undang pada Pancasila ya, undang-undang 1945, apakah dengan begitu Mas Eko mau mengatakan bahwa rezim Orde Baru masih lebih baik dibandingkan dengan setelah reformasi ini, khususnya untuk kaum buruh ini? Gimana Mas? Begini ya, kalau di era Orde Baru kan tidak mengenal itu outsourcing atau tenaga daya. Jadi di era Orde Baru terkait perekrutan ya tenaga kerja itu sistemnya itu job training ya. Kalau kerjanya atau prestasinya bagus dalam kinerjanya, ya langsung angkat atau dijadikan karyawan tetap seperti itu, dan kesejahteraannya juga dijamin ya, meskipun banyak kekurangannya. Jadi gini ya, saya berharap ini di era Orde Baru ini kan orientasinya masih Pancasila, meskipun tidak secara komprehensif karena tidak secara utuh. Jadi masih menjunjung tinggi lah manusianya ya. Tapi di era Orde Baru ya perlu diingat juga susah mencari pekerjaan di era Orde Baru. Jadi bangsa dan negara ini semenjak kemerdekaan hingga saat ini yang jadi permasalahan kemiskinan, permasalahan kriminalitas, ini soal lapangan atau tidak adanya lapangan pekerja. Ini fakta yang terjadi. Jadi kalau berbicara kenapa harus kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila, ya kita ketahui lah, karena Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila itu memang harus ada ya penyempurnaan terkait masalah harus ada pembatasan ya kekuasaan presiden seperti itu ya. Karena kita ketahui dalam sejarahnya itu kan yang pernah berlaku di Republik ini kan ada berapa ya, saya ingat itu Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI ya, yang dibentuk oleh BPUPKI ya, dan ini diusahakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949 ada konstitusi RIS namanya Republik Indonesia Serikat. Setelah itu berlaku Undang-Undang
Utara tahun 1950 hingga Bung Karno saat itu melakukan dekret ya untuk kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Kan seperti itu. Di era Orde Baru kan juga masih diberlakukan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau sekarang ini kan kita tahu sendiri arah bangsa dan negara itu sudah liberal, bahkan neoliberal, kapitalis, individualis. Jadi sudah menyimpang ya, bertentangan dengan apa yang menjadi falsafah hidup ya atau landasan bernegara, terutama Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan perlu diketahui bersama ya, tujuan bangsa dan negara itu kan sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial. Oke Mas Eko ya, pertanyaan lanjutan dan mungkin ini pertanyaan terakhir saya ini ya. Kalau Mas Eko untuk mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan daripada kaum buruh khususnya ya, rakyat Indonesia pada umumnya, itu harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya kita kan barusan memilih pemimpin ya, Pilpres 2024 dan sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran, paslon 02. Faktanya di saat kampanye tidak ada satupun dari paslon-paslon tersebut untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini jika dikaitkan dengan untuk peningkatan kesejahteraan kaum buruh, apa pendapat Mas Eko terkait hal ini? Ya sekali lagi ya, ini kan kesadaran aja berbangsa dan bernegara terkait apa yang diusung dari calon presiden ya. Yang kemarin ada beberapa paslon ya, capres dan cawapres. Saya nggak tahu seperti apa ya, karena memberikan kartu merah kepada usaha, dan kita ketahui para penguasa ya atau korporasi juga serakah gitu. Jadi harapan saya ini kan semua tergantung dari masyarakat, apalagi ada referendum. Terus ingat ada referendum. Kalau masyarakat menginginkan, seluruh rakyat menginginkan, apa artinya mereka? Terlepas mereka siapa? Bayangkan saja kalau kita perang ya, atau kita merebut kedaulatan rakyat, berapa jumlah personil TNI dan Polri? Berapa jumlah aparatur negara lain? Sebanyak jumlah rakyat. Ya lapisan rakyat menengah, atas, menengah, dan masyarakat yang tidak mampu. Jadi sekali lagi harapan, semoga tinggal harapan, dan ini dibutuhkan kesadaran sosial nasional. Saya katakan kesadaran sosial nasional. Kalau selama itu tidak ada, ya percuma juga kita mengusungnya seperti itu dan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang terjadi selama ini kan carut marut atau bangsa yang amburadul, negara merantaukan sistem politik sudah ke arah dinasti dan segala macamnya, ini kan harus dijadikan refleksi, dievaluasi gitu. Apakah sesuai dengan norma Pancasila gitu. Jadi saya tidak menjawab secara
detail, hanya kisi-kisinya saja. Jadi kepada kawan-kawan pekerja tetap semangat dan jangan lupa buruh adalah rakyat dan rakyat adalah buruh. Ini yang terjadi. Jadi satukan tekad untuk kembali lagi ke konstitusi Undang-Undang 1945 yang asli dan Pancasila. Dan kita menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan tidak kehilangan jati diri bangsa, dan kita tidak berkhianat kepada the founding father atau bapak pendiri bangsa. Jadi kepada kawan-kawan pekerja, cobalah kita gali sebentar ya terkait peristiwa-peristiwa yang ada di tanah air ya. Pada bulan Mei itu mengingatkan saya pada peristiwa Masina ya. Salah tanggal 3 atau 4 Mei itu pun terkait tuntutan upah dari dulu ya 1.700 hingga 2.250 kalau nggak salah, hingga terjadi protes ya, aksi demonstrasi ya tahun 1993. Tapi sebelumnya itu sudah ada ya protes yang terjadi di beberapa wilayah. Ya, jadi bulan Mei ini bulan yang apa ya? Bulan yang sepertinya banyak peristiwa terkait Republik ini. Ya, ini benar apa enggak? Peristiwa Mei Day aja itu peristiwa di Cako ya, antara bulan April Mei yang menewaskan ratusan korban ya. Terus di bulan Mei ini juga ada peristiwa Masina ya, kasus PT Catur Putra Surya ya. Dan di bulan Mei ini juga tumbangnya rezim Orde Baru. Jadi sekarang tanggal 2 Hari Pendidikan Nasional. Kita jangan doktrin atau bukti menjadi manusia tolol, manusia teko, pompal dan tuobol. Mohon maaf bahasa saya seperti ini. Jadi, ini fakta yang ada semenjak era reformasi hingga saat ini. Jadi kembali lagi ke jati diri kita sebagai warga negara, butuhkan kesadaran bahwa kita ini Pancasila ini mengajarkan kita gotong royong, guyub rukun, toto tentrem, miti raharjo, gemah upah, loh jinawi, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Eko ulasannya terkait May Day 2024. Sebentar ya, saya potong sebentar. Saya mengusulkan kepada kawan-kawan buruh atau pekerja ya saya organisasi apapun, coba gali lagi ya tentang peristiwa Masina itu dan jadikan Masina tokoh ya, pahlawan buruh atau pahlawan nasional. Terus diperingati hari meninggalnya Masina sebagai hari buruh nasional. Dan saya berharap May Day yang selanjutnya itu jangan bersifat seremonial. Sedikit saya mengungkap bahwa tadi siang itu juga saya menyaksikan namanya peringatan adalah mensyukuri, menghormati atau mengenang ya seperti itu peristiwa yang terjadi. Nah, jangan itu kan identik dengan selamat dan tasakuran, rasa syukur tentang keberhasilan atau apa. Selama ini tiap bulan, tiap tahun organisasi serikat pekerja atau buruh atau pekerja melakukan aksi demo terus
tak kunjung usai, artinya kalah ya. Kalah ya dalam kebijakan, juga upaya-upaya untuk kesejahteraan tak pernah muncul. Jadi dalam bentuk apa ini peringatan May Day ini? Ya, ini saya menyaksikan langsung. Semestinya kalau hari peringatan itu rasa syukur, bukan rasa menggugat atau menunduk. Tapi yang terjadi May-Day yang kerap kali dilakukan ini selalu aja berisi tentang tuntutan atau gugatan terkait kesejahteraan, tentang upah, pesangon, THR atau yang lainnya seperti itu. Jadi sungguh miris ya. Tadi aja semestinya yang menggelar dan menyiapkan tumpeng itu kan organisasi serikat pekerja untuk mensyukuri atau memperingati atau untuk mengenang. Ini kan enggak. Tumpeng yang kita tahu ya, tanda syukur kepada Tuhan ya, seperti atas keberhasilan atau apa. Nah ini yang menyediakan tumpeng, mempersiapkan tumpeng tadi Pemprov, pemerintah provinsi Jawa Timur kembali lagi. Ya saya ada di situ, di atas panggung seperti itu. Berarti yang tumpengan itu yang disyukuri pemerintah provinsi, bukan pekerja atau buruh. Nah coba, nah ini kan buah si malakama. Saya nggak tahu ya bagaimana paradigma atau cara kita menyikapinya seperti itu agar kebodohan, bahasanya ketololan itu tidak berulang dan berulang. Jadi seperti itu ya. Udah itu aja. Semoga diperhatikan untuk tidak hanya May Day internasional, tapi kalau perlu kita selenggarakan, kita ciptakan, kita wujudkan Hari Buruh Nasional dengan mengenang meninggalnya Marsina sebagai tokoh pahlawan buruh nasional seperti itu yang perempuan tahun nggak tahu ya, tahun 1993 itu meninggal. Kalau nggak salah tanggal 8 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Nasional atau Hari Pekerja Nasional. Semoga saya memberikan masukan ini, perhatikan dan jadikan apa ya, jadikan rumusan atau apapun terkait usulan-usulan yang semestinya harus kita perjuangkan. Jadi tidak hanya sekedar perjuangan, pengorbanan, tapi harus ada ya ini kan menyangkut solidaritas tentang tercapainya tujuan. Jadi tidak bersifat karnaval ya, atau sekali lagi open seremonial aja. Jadi saya tahu semestinya setiap perayaan itu tumpeng atau peringatan tumpeng ya kan? Nah ini yang berikan tumpeng tadi itu pemerintah provinsi. Nah, terus dan buruh-buruh organisasi serikat pekerja yang dari daerah-daerah hanya membawa aspirasi. Bayangkan ya, ini yang tolol siapa, yang tego siapa, yang gombal siapa, yang dobol siapa. Jadi tolong ya, bahasa saya ini perhatikan, semoga menjadi kesadaran kita atau renungan kita bersama bahwa kita tidak mau diperbudak dan tidak mau dijadikan alat atau komoditas untuk para pelaku pengusaha. Kita tahu sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang diberikan karpet merah oleh penguasa seperti korporasi untuk ekonomi maupun politik. Ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol pinggir jalan dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika buruh di belahan Eropa
telah berhasil mengentaskan dirinya menjadi buruh yang sejahtera. Namun di negeri ini sepanjang tahun 1918 hingga detik ini masih terus berjuang tanpa adanya sinyal kenikmatan hidup